Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 31 Desember 2021, hari ke-7 dalam oktav Natal, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kutipan sabda yang kita dengar pada hari ini adalah kisah awal dari Injil Yohanes, di mana kutipan sabda ini ditulis oleh seorang murid yang dikasihi Tuhan, mengalir dari hati seorang murid yang amat dikasihi oleh Tuhan, menunjukkan bagaimana gereja, yaitu umat beriman, dapat bertahan dari krisis akibat himpitan macam-macam tantangan, sehingga umat beriman dapat terus berkembang hingga sampai sekarang. Bisa bertahan dalam iman yang benar dan gereja berkembang hingga sekarang karena menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kasih karunia-Nya terus melimpah, meluber-luber untuk kita semua. Dan oleh karena kasih karunia-Nya, kita semua, Anda semua disebut sebagai anak-anak Allah dan dibuat layak menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudariku yang terberkati, tidak terasa bahwa kita semua sekarang sudah ada di penghujung tahun 2021. Di akhir tahun ini kita diajak untuk berani melihat ragam peristiwa yang telah terjadi di sepanjang tahun 2021 ini. Kita tentu pernah mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha, pendapatan berkurang, tetapi kebutuhan bertambah. Ada di antara kita yang pernah sakit karena virus COVID-19, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan berjuang untuk hidup di saat-saat mengalami kehilangan itu. Memang benar bahwa betapa susahnya menghadapi masa-masa sulit itu,
akan tetapi tetap ada alasan bagi kita untuk bersyukur atas kasih karunia-Nya yang bisa membuat kita bisa bertahan atau survive hingga sampai detik ini. Selain melihat perjuangan dan kesusahan di tahun yang silam, malam tahun baru ini juga bisa menjadi saat berahmat bagi kita, saat dimana kita bisa memberi nama macam-macam berkat dan anugerah yang telah kita terima, sehingga bisa tetap membuat kita hidup sampai sekarang ini. Rahmat terbesar dan sumber dari segala rahmat adalah hadirnya Tuhan sendiri di tengah-tengah dunia kita. Seperti tadi diungkapkan dalam sabda hari ini, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, dan dari kepenuhan kasih-Nya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Maka saudara-saudariku yang terberkati, kita diundang untuk terus menimba kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan Yesus yang penuh kasih dan peduli kepada kita. Keyakinan bahwa kasih karunia demi kasih karunia mengalir atas hidup kita membuat kita pertama bersyukur atas masa lalu dan membuat kita percaya diri saat menghadapi hari-hari ke depan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah Immanuel yang selalu menyertai dan menguatkan tiap langkah perjuangan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang menguatkan dalam menghadapi lika-liku hidup di sepanjang tahun ini. Kami kadang mengeluh, mengalami penderitaan, menangis dalam hati. Kami merasa kosong, merasa kesepian, namun kami tetap yakin bahwa di saat kami mengalami itu semua, Engkau ada dan membuat kami kuat. Kami bersyukur atas ragam berkat yang tak terduga, yang boleh kami alami di tengah masa-masa keterpurukan kami. Berkat yang kami terima menjadi keyakinan kami untuk percaya diri, menatap ke depan, menjalani hari-hari ke depan dengan penuh harapan. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, melimpah atas kita semua, kasih karunia demi kasih karunia melimpah atas kita semua dari kepenuhan kasih Allah yang Maha Tinggi. Bapa, Putra,